Halo Bray, selamat datang lagi di M3DID, gue Marion. Di depan gue sekarang ini ada iPhone 15, iPhone yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan. Mending beli iPhone 15 ini atau beli iPhone 14 Pro Series. By the way, iPhone ini itu sekarang sudah turun harga. Jadi dari pertama kali rilis di akhir tahun 2023 kemarin itu di angka 16,5 juta rupiah. Dan dalam waktu beberapa bulan saja, ya sudah turun harga hampir 3 juta rupiah. Sekarang itu harganya tinggal 13,9 juta atau hampir 14 juta di iBox. Bahkan di marketplace harganya sekarang sudah di angka 13-an kecil. Nah, ini harganya sedikit lebih murah dari iPhone 14 Pro Series yang barunya itu dijual di angka 16,9 jutaan atau hampir 17, dan bahkan harga bekasnya 14 Pro itu mungkin sekarang sudah di angka 14 sampai 15 jutaan. Nah, dengan pilihan harga seperti ini itu membuat dilema bagi sebagian orang yang ingin upgrade. Apakah harus upgrade ke 15 base model ini atau ke 14 Pro Series? Coba kalian yang ingin upgrade, kalian pilih mana? Mau upgrade ke 15 base model ini atau mungkin kalian bisa mencari 14 Pro atau 14 Pro Max yang bekas dengan kondisi yang masih bagus. Nah, coba kalian tulis di kolom komentar. Nah, yang baru dari iPhone 15 ini itu tentu saja sekarang sudah ada Dynamic Island-nya, gitu ya. Sekarang sudah punya Dynamic Island juga. Kemudian punya spesifikasi kamera terbaru dengan fitur portrait mode terbaru yang eksklusif hanya di iPhone 15 series. Kemudian sudah pakai USB Type-C juga, gitu ya. Walaupun USB Type-C di iPhone 15 base model ini tidak sekencang yang ada di versi Pro. Kemudian bodinya sekarang sudah agak curve, di bagian pinggirannya itu sudah agak curve, jadi lebih enak digenggam dibanding dengan bentuk yang masih kotak ya di varian 14 ke bawah. Selain itu, bodi belakangnya sekarang ini sudah menggunakan bahan frosted glass yang sama persis dengan iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max. Kemudian dari sisi bodi ya, iPhone 15 semua varian ini sekarang sudah tidak lagi kotak, tadi sudah gue jelasin ya. Jadi termasuk HP ini. Nah, sekarang sudah agak curve. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri itu hanya 6,1 inci. Jadi membuat iPhone ini itu kalian bisa lihat sendiri nih, terasa semakin nyaman digenggam dengan satu tangan. Untuk warna iPhone ini itu tersedia dalam beberapa varian warna, ada black, blue, green, yellow sama pink ya. Nah, ini pilihan warnanya memang cukup menarik. Nah, di sini gue punya contoh varian yang black yang memang secara desain ini sekilas sama saja dengan iPhone 13 dan 14 dengan desain dua kamera menyilang seperti ini. Ya. Nah, ini mirip dengan iPhone 13 dan juga iPhone 14. Untuk material yang digunakan tidak seperti 15 Pro dan 15 Pro Max. Jadi ini HP gue juga 15 Pro Max yang sudah menggunakan bodi titanium. Nah, iPhone 15 ini masih menggunakan material aluminium dengan warna matte sekarang. Kemudian bagian belakang ya, HP ini sudah menggunakan, tadi gue bilang pakai bahan frosted glass yang sama dengan varian di 15 Pro maupun 15 Pro Max. Nah, dengan desain warna matte kemudian bahan frosted glass ini itu membuat bekas jari kita itu tidak akan begitu kelihatan lagi pada saat kita memegang ya bodi dari HP ini. Oke, kemudian berikutnya kita bicara layar ya. Jadi kalau bicara ukuran layar, iPhone ini itu ukuran layarnya kan 6,1 inci dengan perlindungan ceramic shield yang juga sama ya, di 15 Pro Series juga menggunakan perlindungan yang sama. Nah, menariknya sekarang fitur dari 14 Pro Dynamic Island itu sudah hadir di 15 base model ini. Jadi sekarang tanpa harus kita nggak usah beli varian Pro gitu ya, kalian sudah bisa menikmati fitur Dynamic Island. Salah satu kekurangan HP ini adalah refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Nah, sebenarnya ini cukup jengkel ya. Kenapa Apple tidak ngasih kita 120 Hz pada HP yang harga jualnya itu sudah lebih dari 10 juta. HP Android yang 2-3 jutaan saja itu bisa ngasih kita spesifikasi layar 120 Hz. Walaupun harus diakui ya, 60 Hz di iPhone itu masih terasa smooth. Tapi buat kalian yang sudah pakai 13 atau 14 Pro Series, yang sudah terbiasa menggunakan layar 120 Hz, untuk upgrade ke 15 base model ini, itu kalau dari sisi layar itu terasa downgrade. Karena dari 120 Hz ke 60 Hz.
Kemudian berikutnya adalah fitur Dynamic Island. Tadi sudah gue bahas beberapa kali. Nah, fitur ini sebenarnya ada sejak varian 14 Pro Series. Fitur yang menjadi daya tarik tersendiri. Gue itu sampai sekarang masih suka dengan Dynamic Island gitu ya. Nah, misalnya pas kita lagi buka Spotify atau lagi nyalain timer ya, screen recording gitu ya. Misalnya timer ya. Nah, pada saat hidupin timer, animasi timer kita ya yang kita jalanin itu akan langsung muncul animasinya pada Dynamic Island, dan ini terlihat keren. Jadi animasi dari aplikasi yang support pada Dynamic Island ini itu menjadikan user experience kita semakin menyenangkan ya, dan terasa keren terutama pada saat menggunakan HP ini. Oke, berikutnya chipset ya. Dari sisi spesifikasi, yang pertama ya, chipset yang digunakan oleh HP ini ya dari 15 base model itu sama dengan 14 Pro Series, yaitu dengan chipset A16 dan RAM yang digunakan itu 6 GB. Nah, jadi ini yang membuat dilema bagi sebagian orang, apakah harus upgrade ke iPhone 15 base model ini atau membeli 14 Pro Series. Karena kalau performanya jelas chipset ini sama, untuk performa gaming udah pasti sama aja dengan 14 Pro Series. Nah, di sini gue coba bermain game dan feel-nya emang masih nyaman banget buat main game kompetitif seperti PUBG Mobile ya atau Mobile Legend. Karena memang chipset A16 ini masih cukup powerful di tahun 2024 ini. Oke, berikutnya adalah kamera iPhone 15 base model ini. Jadi sekarang itu HP ini pakai kamera terbaru 48 megapiksel untuk kamera utama, dan kamera ultrawide-nya itu 12 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya sendiri itu menggunakan, atau kamera depan ya, itu menggunakan kamera 12 megapiksel. Kemudian untuk perekaman, baik kamera depan maupun kamera belakang itu bisa merekam hingga 4K 30 fps. Dari spesifikasi kamera yang ada, iPhone 15 ini hanya memiliki fitur digital zoom, berbeda dengan 15 Pro Series ya, yang memiliki fitur optical zoom atau telefoto. Untuk kualitas foto dan video, baik kamera utama maupun kamera depan iPhone 15 ini nanti bisa kalian lihat, gue coba bandingkan dengan 15 Pro Max yang ini. Kalau dilihat dari hasil kamera ya, sebenarnya nggak begitu signifikan kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi memang kalau gambarnya diperbesar atau kita melihat kualitas gambar, nah iPhone 15 Pro Max ini memang memiliki kualitas gambar yang lebih detail dibandingkan dengan iPhone 15 base model ini. Namun jika penggunaan kalian itu hanya untuk sebatas postingan di sosial media, kamera iPhone 15 base model ini itu masih sangat bagus, apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan fitur portrait mode yang terbaru. Kalian bisa membuat foto biasa itu menjadi foto potret. Nah, ini fitur yang jelas membuat iPhone 15 base model ini itu bisa dibilang unggul dari iPhone 14 Pro Series. Oke, kemudian untuk baterai, iPhone ini memiliki kapasitas baterai 3349 mAh yang hampir mirip dengan iPhone 15 Pro ya. Nah, dengan kapasitas baterai ini, iPhone ini ternyata cukup awet digunakan seharian. Nah, di sini gue coba pakai HP ini untuk nonton YouTube selama 10 menit itu habisin baterai sekitar 2%. Kemudian pakai main game ya untuk Mobile Legend ya 10 menit juga sekitar 2%. Untuk PUBG Mobile juga sama, 10 menit itu menghabiskan baterai sekitar 4%. Nah, dari sisi penggunaan ya, dari sisi penggunaan kalian bisa estimasi sendiri dari percobaan yang tadi gue lakukan ya, main game atau nonton YouTube. Nah, kalian bisa estimasi sendiri nanti penggunaan kalian selama 1 hari seperti apa. Karena kalau kita bicara penggunaan, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Aktivitas yang gue lakukan bisa saja berbeda dengan yang kalian lakukan, sehingga akan mempengaruhi ketahanan baterai dari HP yang kalian gunakan. Oke, yang terakhir adalah USB-C pada iPhone 15 ini. Jadi dengan kehadiran USB-C di 15 series ini menjadikan user iPhone ini sekarang bisa sharing charger ya dengan user Android. Jadi nggak perlu repot lagi kalau charger ketinggalan, udah bisa pinjam di teman yang pakai Android. Ya, seperti biasa gue selalu bilang, kita nggak dibilang eksklusif lagi sebagai pengguna iPhone. Cuman memang USB-C di iPhone 15 base model ini speed transfer datanya tidak sekencang 15 Pro Series yang bisa sampai 10 gigabit per second. Jadi 15 base model ini hanya mampu di kecepatan maksimal 480 megabit per detik. Nah, walaupun demikian, dengan USB-C ini membuat HP ini sebenarnya sekarang bisa dipakai buat video output langsung dengan konverter, bisa ke proyektor, atau kalian bisa manfaatin perangkat lain yang support dengan port USB Type-C ini. Misalnya joystick atau controller buat
bermain game. Well, itu semua pembahasan iPhone 15 base model ini. Kalau kalian user iPhone 12 sampai 14 base model juga, nah iPhone 15 ini salah satu pilihan terbaik untuk kalian upgrade di tahun ini. Karena di awal tahun 2024 ini harganya sudah turun di angka 13 jutaan. Upgrade ke HP ini kalian itu dapat USB Type-C, dapat Dynamic Island, dan spesifikasi kamera terbaru di iPhone 15 ini. Walaupun tanpa kamera periskop atau telefoto seperti di 15 Pro Series, nah satu-satunya kelemahan HP ini menurut gue adalah refresh rate-nya yang masih di 60 Hz. Tapi kalau kalian tanya mending 15 biasa atau 14 Pro Series, nah jawabannya cukup dilematis. Nah kalau kalian tanya ke gue, jawaban gue itu bergantung budget yang kalian miliki. Jujur gue kalau ada budget lebih dari 13 jutaan dan masih sanggup beli 14 Pro Series yang second, yang bekas di angka 15 sampai 16 juta, gue jujur masih milih 14 Pro atau 14 Pro Max karena ada fitur ProMotion 120 Hz-nya. Tapi kalau kalian milih 14 Pro Series, kalian itu nggak bakalan dapat fitur portrait mode terbaru dan USB-C, dan juga body HP yang curve yang lebih nyaman digenggam, dan tentu saja harganya lebih murah. So, pilihannya balik lagi ada pada kalian. Oke, jadi itu saja review iPhone 15 base model yang bisa gue berikan buat kalian. Semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk upgrade ke iPhone 15 series di tahun ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel M3DID, subscribe dulu karena kita menuju 2000 subscriber sebagai bentuk dukungan buat kita untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Thank you.